Shalom, selamat pagi, warga Jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Nelvi Lonteng. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh ada di hari ini, di hari yang baru ini Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan membaca, akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan jemaat yang mendengarnya Tuhan. Dari Yerusalem sampai Yordan. Dan pemirsa yang telah mengikutinya Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau berkati. Berkatilah firman ini Tuhan. Karena kami sudah siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Di hari baru di pagi ini, Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2025, merupakan akhir pekan dalam minggu ini, yang patut kita syukuri karena Tuhan baik. Marilah kita datang bersekutu dengan Tuhan, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Inilah kata firman Tuhan. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan, berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikianlah firman Tuhan. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima dan melakukan kebenaran sesuai firman-Mu atas kehendak-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya berikan tema renungan di pagi ini adalah hidup kudus dalam persekutuan dengan hati yang murni. Warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Yesus. Kitab Imamat adalah pedoman bagi umat Israel dalam menjalani hidup yang kudus di hadapan Allah. Pasal 7 membahas tentang korban keselamatan dan ketentuan yang mengatur bagian-bagian yang boleh dimakan serta siapa yang layak mengambil bagian. Dan seperti pembacaan firman di pagi ini, dalam ayat 19 sampai 21 secara khusus menekankan bahwa hanya orang yang bersih yang boleh memakan daging persembahan. Dan siapapun yang najis akan dikenai hukuman berat bila melanggarnya. Di mana perikop ini mengajarkan pentingnya kesucian hidup dan ketertiban dalam bersekutu dengan Allah dan sesama. Daging korban adalah lambang dari persekutuan dan ketidaksucian membawa pengucilan dari hadirat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
Ayat 19-21 ini juga ingin menegaskan bahwa persekutuan dengan Allah tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi dalam keadaan najis atau tidak layak. Tuhan menuntut kekudusan dari umatnya, bahkan dalam hal makan dari korban persembahan pun ada batasan, karena ketidaksucian mencemari persekutuan dan menghina kekudusan Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan di pagi ini mengajarkan bahwa persekutuan dengan Allah menuntut kekudusan bukan hanya secara simbolis, tetapi dalam sikap hidup sehari-hari. Sebab Tuhan tidak main-main dengan dosa dan kenajisan, bahkan ia tampak kecil sekalipun. Sebab persekutuan tanpa pertobatan adalah penghinaan terhadap kekudusan Allah. Karena kesucian adalah syarat utama dalam menyambut kehadiran Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akhir pekan seringkali menjadi waktu untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga atau sahabat, dan menghadiri ibadah atau kelompok persekutuan. Namun, akhir pekan juga sering menjadi waktu di mana orang muda lengah dan kompromi terhadap hal-hal duniawi, seperti hiburan yang tidak membangun, atau kebiasaan buruk, bahkan kelalaian dalam ibadah. Sehingga dengan firman Tuhan di saat ini, maka hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita di akhir pekan ini adalah: pertama, periksa hati menjelang akhir pekan. Apakah kita membawa hati yang bersih saat datang ke hadapan Tuhan pada hari Minggu? Bahwa menjelang akhir pekan ini adalah momen yang tepat untuk memeriksa hati kita. Apakah kita membawa hati yang bersih, atau hati ada beban, luka, atau dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Sebab hari Minggu bukan sekadar rutinitas ibadah, tetapi perjumpaan kudus dengan Tuhan. Maka mari kita siapkan diri dengan hati yang tulus, penuh syukur dan bersih, agar penyembahan kita pada hari Minggu menjadi persembahan yang berkenan di hadapannya. Sehingga periksalah hati kita sebagai langkah awal menuju pembaruan hidup di hadapan Tuhan. Kedua, jaga kekudusan hidup, bahwa meskipun tidak sedang di dalam gereja, kekudusan bukan hanya untuk hari Minggu, tapi untuk setiap saat. Dan harus diingat bahwa menjelang akhir pekan dan memasuki hari Minggu, perlu kita agar menjaga kekudusan hidup dan menjadi langkah penting untuk mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut persekutuan dengan Tuhan. Sebab kekudusan bukan hanya soal menjauhi dosa, tetapi juga tentang menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Dan dalam prakteknya, ini bisa dilakukan dengan menghindari hiburan yang tidak membangun, menjaga perkataan agar tetap berkenan di hadapan Tuhan, serta menggunakan waktu akhir pekan untuk refleksi diri dan berdoa serta membaca firman. Dengan demikian, kita tidak datang ke hadapan Tuhan pada hari Minggu dengan hati yang tercemar, melainkan dengan hati yang siap untuk menerima berkat rohani dan mengalami hadiratnya secara pribadi. Ketiga, jangan jadikan ibadah akhir pekan sekadar rutinitas, tapi
datanglah dengan hati yang murni dan penuh kerinduan. Bahwa janganlah kita menjadikan ibadah akhir pekan sebagai sekadar rutinitas mingguan yang kosong maknanya. Tetapi datanglah ke hadapan Tuhan dengan hati yang murni dan penuh kerinduan akan hadirat-Nya. Sehingga biarlah setiap ibadah menjadi perjumpaan yang hidup dengan Allah yang kudus, tempat di mana kita mempersembahkan hati yang tulus dan haus akan firman-Nya. Sebab hanya dengan sikap hati yang seperti itulah ibadah kita berkenan di hadapan-Nya dan membawa perubahan dalam hidup kita. Keempat, gunakan waktu akhir pekan untuk pemulihan rohani dengan membaca firman, doa, refleksi diri, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Bahwa akhir pekan bukan hanya waktu untuk beristirahat secara jasmani, tetapi juga kesempatan berharga untuk pemulihan rohani. Gunakan waktu ini untuk mendekat kepada Tuhan melalui doa, perenungan firman, dan persekutuan yang membangun iman. Dengan demikian kita memasuki minggu yang baru dengan kekuatan dan hati yang diperbarui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dari ketegasan Tuhan terhadap kekudusan dalam imamat 7 ini. Bahwa di zaman sekarang, Tuhan tetap kudus dan rindu umat-Nya hidup dalam kemurnian, terutama saat datang menyembah-Nya. Sehingga jangan biarkan dosa atau kenajisan hati menjadi penghalang dalam persekutuan kita dengan Allah. Akhir pekan ini, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, bersih, dan siap menerima berkat-Nya. Sebab Dia adalah Allah yang kudus dan menginginkannya umat kudus juga. Seperti kata firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 8 yang berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu di hari ini. Biarlah benih firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kembali lagi kami datang di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau terus menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami jemaat Ebenezer dari Yerusalem sampai Yordan. Tuhan, biarlah jemaat yang mendengar akan firman ini Tuhan, boleh mengerti dan dimampukan dalam melakukan kehidupan mereka setiap hari dengan mengandalkan-Mu setia taat kepada-Mu dan mengucap syukur. Ya Bapa dalam surga, berkati setiap keluarga yang ada dari Yerusalem sampai Yordan, setiap usaha, rencana mereka, pergumulan mereka, kehidupan mereka setiap hari Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan mereka melakukan aktivitas dengan kekuatan kesehatan dari-Mu Tuhan. Berkatilah jemaat dan pemirsa, biarlah jemaat dan pemirsa ini terus mendengar akan siaran Bina Keluarga ini dalam setiap hari, dan terus memuji dan memuliakan-Mu dan melakukan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan kami, di jemaat kami, di rayon kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Inilah firman yang kami hidup, yang kami boleh dengar, dan biarlah menjadi pedoman, membawa sukacita dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.